alim tidak mengamalkan ilmunya. Enak. Orang alim tidak mengamalkan ilmunya, sama orang bodoh yang rajin ibadah. Masih mending orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Wahyikum bidayatul Islam tahlil ahlul jinnah pada ayatul mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ala'ih wa nashkuru ala ni'ma'ih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Nawina kama nawa salatu salihin, nawina kama nawa min masyayikhana wa mu'allimana fi hadhihi jalsah. Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim wa aslih niyatana bi niyatihim ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ma'asyiral aba wal ihwan wat tullab wal mustami'in al bayamin. Bersyukur kita pada pagi hari ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mana tidak putus-putusnya diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang mana tidak putus-putusnya selalu mendapatkan doa dari para malaikat, di tempat yang mana tidak putus-putusnya yang selalu mendapatkan istighfar dari semua hewan yang ada di air, bahkan hitanul bahr, sampai hewan yang terkecil pun di dalam air membacakan istighfar buat orang-orang yang berada di lingkungan ini. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, awal jitu ila hadal ma'had, pertama kali Anda datang ke ini tempat, dimasukkan kepada tempat yaitu ma'had pondok pesantren, yang mana alhamdulillah di dalam pondok pesantren ini yang mana tadi telah kita sebutkan, memang tempat yang untuk kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dan selalu kita hormati Abi Hatta dan juga para asatid, ustaz-ustaz, para sepuh, para tuan guru yang ada di pondok ini. Tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan insyaallah mereka semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua disehatkan badannya, mudah-mudahan diluaskan rezekinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka insyaallah min ahlil istiqamah, min ahlil sabar wal jihad insyaallah berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah, rahmatan lil alamin wa huwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat sebagaimana kita ketahui, untuk di pondok pesantren ini kita dianjurkan untuk sama-sama memegang daripada perihal yang telah diajarkan oleh orang-orang kita dahulu. Dulu di Tarim di zaman dulu itu ada Al-Habib Abdurrahman Masyhur, pengarang Bughyah Murtasyidin. Ini adalah Qadi Hadramut, Mufti Hadramut.
satu negara Hadramaut ini beliau sebagai gobinya, dan kitabnya pun ada mungkin di antara kalian. Ini Habib Abdurrahman Masyhur memiliki banyak murid, banyak murid. Habib Abdurrahman Masyhur ini beliau min ahli istiqamah. 40 tahun beliau sholat di masjid, itu selama 40 tahun sholat beliau adzan, beliau qomat, beliau imam. 40 tahun sholat 5 waktu. Ini bukan lagi takbiratul ihram bersama imam, bahkan dari adzan beliau yang adzan. Bahkan dari adzan beliau yang adzan, beliau yang qomat, beliau yang imam. Kalau Rasulullah sendiri bilang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat arba'ina yauman lam yatruk takbiratul ihram al imam falahu bara'atan, bara'atu minan nifaq wa bara'atu minan nar. Kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat 5 waktu berjamaah selama 40 hari tidak pernah tinggal takbiratul ihram bersama imam, maka dia mendapatkan 2 kebebasan. Kebebasan dari kemunafikan dan bebas daripada api nerakanya Allah SWT. Itu 40 hari, bagaimana 40 tahun? Itu 40 hari, bagaimana 40 tahun? Ini luar biasa. Nah, Habib Abdurrahman ini kayak beginilah. Beliau punya tempat untuk belajar, untuk ngajar. Belum ada pesantren. Dulu belum ada pesantren. Nah, akhirnya di Rembuk, di Tarim itu terbentuklah pesantren, yaitu Rubat Tarim. Antara rembukan Habib Abdurrahman Masyhur, Habib Abdullah bin Umar Syatiri, dan para habaib dan para masyayikh di kota Tarim. Akhirnya terbentuklah Rubat Tarim. Pertama pondok di negeri Hadramaut. Yaitu Rubat Tarim. Nah, ini luar biasa. Ada salah satu daripada murid beliau, yaitu Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab. Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab adalah murid beliau. Habib Alwi ini punya ayah ada di kota Palembang. Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab terkenal aulia sholihin di Palembang. Anak beliau ada di kota Tarim. Kisahnya panjang. Nah, Habib Alwi ini subhanallah, beliau kalau setiap kali belajar dengan Habib Abdurrahman Masyhur, ini Habib Alwi, karena pagi ini anak melihat ada gahwa, jadi Habib Alwi ini sahibul gahwa. Beliau ini tukang buat kopi di setiap majelis, di setiap belajarnya santri dengan Habib Abdurrahman Masyhur. Di sana itu kena Abi hatta pernah ke Hadramaut. Di sana tuh setiap kali majelis selalu habis majelis ada kopi. Tapi kalau Ramadan kemarin siang tidak ada. Di sana itu kalau setiap majelis, setiap roha di kota Tarim itu selesai pengajian dibagikan kopi. Nah, Habib Alwi ini beliau ditugaskan oleh Habib Abdurrahman Masyhur, ya Alwi, tugas engkau buat kopi. Marhaba Habib, buat kopi di Habib Alwi, selalu buat kopi. Biasa anak-anak kan masih waktu itu masih muda, Habib Alwi masih anak-anak. Jadi anak-anak di kawan-kawan Habib Alwi itu kan belajar sama Habib Abdurrahman Masyhur. Sudah selesai kitab ini, selesai kitab ini. Akhirnya mereka mengolok-olok Habib Alwi. Ya, Alwi tukang kopi. Ya,
Kami udah kitab ini selesai, kitab ini selesai, kitab ini selesai. Tahu kopi aja selesai. Bab kopi, kalau kami bab ini kitab ini Fikih Safinah selesai, habis Sujak selesai, Umdah selesai, saya sudah selesai kan semua. Kau bab kopi aja udah. Biasa santri kan begitu kan? Allah. Akhirnya Habib Alwi ada rasa dalam hatinya, dia Allah bener-bener ini ada, aku memang udah dapat berkah belajar, masa tiap hari buat kopi aja, tiap kali belajar buat kopi, tiap kali belajar buat kopi, ya Allah. Akhirnya pada suatu hari Habib Alwi diam-diam duduk belakang nondok bawa kitab belajar tanpa sepengetahuan Habib Abdurrahman Masyhur, tanpa sepengetahuan Habib Abdurrahman diam. Selesai majelis, kenapa nggak keluar kopi? Kenapa kopi nggak keluar? Ya Abdurrahman, Alwi mana Alwi? Lekat, dia lekatkan kepalanya. Habib, di mana lam tasna? Kenapa kau nak buat kopi? Anak bawa ta'alam Habib. Anak kepengen belajar Habib. Anak kepengen belajar Habib. Menduduk belajar kitab Habib. Allah, Habib Abdurrahman, panggil dia dekat Habib Alwi. Inti tugas inti buat kopi. Kawan yang ngolok-ngolok inti, ngejek-ngejek inti, semuanya itu akan jadi murid inti semua. Buat kopi sendiri. Kawan yang ngolok-ngolok inti, yang mengejek-ngejek inti itu semuanya akan jadi murid inti semua. Itu buat kopi. Akhirnya dia mungkin merasa dapat jaminan dari gurunya tadi, terasa akhirnya jadi kopi. Subhanallah, ya bukan hanya buat kopi, itu salah satu bentuk khidmah. Irsyad ustaz, mengikuti petunjuk guru. Ini subhanallah perjalanan waktu terbentuknya Rubat Tarim, sudah terbentuknya Rubat Tarim. Habib Abdurrahman Masyhur jadi mudirnya, meninggal Habib Abdurrahman Masyhur, Habib Abdullah bin Umar Syatiri, Habib Abdullah bin Umar Syatiri menjadi mudirnya, meninggal Habib Abdullah bin Umar Syatiri, Habib Mahdi bin Abdullah bin Umar Syatiri menjadi mudirnya, dan meninggal Habib Mahdi ada Habib Alwi bin Abdullah bin Idris bin Syahab yang menjadi pemimpin roh di kota Tarim, di Rubat Tarim itu. Setiap Sabtu sama Rebo pagi-pagi kayak gini, Sabtu sama Rebo pagi-pagi seperti ini, ada roha itu yang memimpin roha adalah ulama yang disegani di kota Tarim. Setelah awalnya Habib Abdurrahman Masyhur, meninggal Habib Abdurrahman Masyhur, Habib Abdullah bin Syatiri yang disegani. Kemudian anak Habib Abdullah bin Umar, kemudian yang disegani yang berikutnya adalah Habib Alwi yang terkenal dengan kutubiyahnya, terkenal dengan maqam kutubiyahnya. Ini ketika pertama kali beliau duduk di tempat ini, di tempat yang jalsah ini, tempat roha ini, pertama kali beliau duduk, yang pertama kali beliau ingat adalah apa kata-kata guru. Apa? Nanti kawan-kawanmu yang mengolok-olok itu semuanya akan jadi santri. Benar, pas beliau duduk di depan ini, si fulan ini yang ngolok-ngolok kemarin, bawa kitab semua, baca di hadapan Habib Alwi. Yang pertama kali beliau ingat ketika beliau duduk di tempat itu, beliau ingat wajah-wajah kawannya ini, langsung ingat, ya Allah, bener apa kata guru Habib Abdurrahman. Yang ngolok-ngolok dulu sekarang baca kitab di depanku semua. Karena di roha itu semua ulama kota Tarim kumpul untuk baca kitab di depan pemimpin roha di situ. Nah, itu. Dan yang di depan yang membaca roha, yang membaca kitab di depan ini adalah kawan Habib Alwi semua. Yang dulu mengolok-olok Habib Alwi tukang buat kopi. Nah ini subhanallah barakatun khidmah. Ini makanya di pondok itu tidak boleh lepas khidmah. Ini selain
zakaun wa hirsun wa istibarun wa bulghatun, ada wa irsyad ustadi wa tulzaman. Selain butuh kita kecerdasan, selain kita butuh semangat, selain kita butuh sabar, selain kita butuh bekal, kita butuh yang paling aham, yang paling penting adalah irsyad ustad, mengikuti petunjuk guru. Kalau sudah mengikuti petunjuk guru, apa kata guru alif, alif, apa kata guru ba, ba, apa kata guru ta, ta, itu. Jangan merubah-rubah. Jangan punya tafsir sendiri, ngikutin saja. Syekh Ali Baros itu sampai wa apa? Itu beliau itu hanya taat saja dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Disuruh bersihin WC, bersihin WC. Disuruh bersihin tempat belajar, bersihin tempat belajar. Syekh Ali Baros. Tapi apa setelah itu? Setelah itu beliau mendapat jaminan tidaklah diterima orang yang membaca Fatihah untukku kecuali harus diiringi dengan nama Syekh Ali Baros. Yang kita ketahui apa ini kisah dari Gudama ke Gudama, dari Gudama ke Gudama sampai ke kita, yaitu Talamid Habib Umar, timid santri Habib Umar. Dari cerita dari Gudama ke Gudama, dari pendahulu kita itu seperti di Rubat, di Darul Mustafa itu ada cabang. Darul Mustafa itu ada cabang, namanya Rubatul Mustafa. Cabang Darul Mustafa namanya Ribatul Mustafa. Ribatul Mustafa ini adalah kepunyaan Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman ibn Syekh Abu Bakar, anak muridnya Al-Habib Abdullah bin Umar Syafi'i. Habib Abdullah bin Umar Syafi'i punya anak murid yang diizini untuk buka pondok. Yang diizini untuk buka pondok yaitu Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar, Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid, Habib Muhammad bin Abdullah Haddad, mertua Habib Umar. Ini yang diizinkan untuk membuka pondok. Nah, Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar, beliau dapat izin untuk buka pondok di kota Syria. Mungkin waktu itu antum melintas kan. Di kota Syihir ini adalah salah satu daripada daerah di Hadramut, dan di situ ada pondok namanya Ribatul Mustafa. Nah, Habib Umar sebelum di kota Tarim, beliau di situ dulu, di Syihir dulu. 1,5 tahun atau 2 tahun di situ. Disitulah terbentuknya Habib Munzir, disitulah terbentuknya Habib Jindan yang lainnya. Sebelum kota Tarim ini. Sebelum ke kota Tarim, dan di situ ada salah satu guru dan juga pengajar dan juga tolib yang belajar dengan Habib Umar, yaitu Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri. Ma'ruf sekarang kan, sekarang terkenal, masyhur bil ilm, bil wilayah. Habib Ali bin Abdurrahman Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri. Ini cerita dari Gudama. Ini beliau ini waktu di Ribatul Mustafa itu santri itu bingung. Setiap pagi melihat WC itu selalu cingklong atau kinclong. Selalu mengkilat. WC itu selalu mengkilat, selalu bersih. WC itu selalu bersih, selalu luar biasa. Heran santri. Siapa? Dia kan WC di situ tuh. Ana di pondok Ribatul Mustafa itu sebelum masuk Darul Mustafa, di Ribatul Mustafa dulu 1,5 tahun dulu. 1,5 tahun dulu. Sebelum masuk Darul Mustafa. Jadi 1,5 tahun di Ribatul Mustafa, kemudian di Darul Mustafa 3,5 tahun. Jadi di Ribatul Mustafa ini banyak kita dapat kisah dari zaman-zaman sebelum kita. Jadi subhanallah, kebingungan santri, siapa tukang bersih? Tiap pagi kinclong, tiap pagi. Akhirnya diselidiki, dilihat malam-malam. Pas dilihat malam-malam, itu Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Jufri itu membersihkan WC dengan telapak tangan. 12 WC itu dibersihkan dengan telapak tangan.
tiap hari itu malam kerjanya, bukan pagi. Itu amal yang layu orfanas, amal yang tidak tahu orang, amal yang orang lain tidak tahu. Itu. Orang semua pada tidur, dia bangun. Orang semua pada tidur, dia bangun. Bangun untuk apa? Khidmatun nas, untuk khidmah buat orang lain. Kayak Syekh Abi Bakar bin Salim. Syekh Abi Bakar bin Salim, Fakhrul Wujud. Syekh Abi Bakar bin Salim, Fakhrul Wujud, yang sering kita baca doanya, Allahumma ya azim sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman na'am. Ini doa yang mengarang Fakhrul Wujud, Syekh Abi Bakar bin Salim. Syekh Abi Bakar bin Salim ini itu seperti Abu Hutain, seperti bin Hafid, seperti Al-Hamid, seperti Al-Haddar. Ini kembalinya ke Syekh Abu Bakar bin Salim nasabnya. Nah, Syekh Abu Bakar bin Salim ini 40 tahun beliau berjalan dari kota Inat ke kota Tarim untuk mengisi bak-bak air di masjid-masjid kota Tarim. Masjid-masjid kota Tarim itu air, ada bak, ada wadah. Itu beliau selama 40 tahun mengambil air dari sumur, setiap masjid dimasukkan ke bak. Jadi orang besok subuh, kalau orang mau sholat subuh, tidak susah lagi untuk ngambil air. Air sudah ada. Khidmatun nas, khidmah buat orang lain. Nah, itu ditiru semua, ditiru turun menurun dari zaman baginda Rasul terus ke Al-Imam Husain, Imam Hasan, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq, terus Musa Al-Kadhim, Ali Uraidi, Muhammad Al-Nabi, Bisa Al-Nabi, Muhammad Muhajir, terus mengalir khidmatun nas, untuk berkhidmat buat orang. Nah, Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri, itu beliau setiap malam bersihin WC untuk honor. Kenapa? Kata Habib Umar, man khadam khadam. Orang yang suka khidmah, dia akan lebih dulu maju dibanding yang lain. Orang yang nggak suka khidmah, sukanya cuma makan tidur, makan tidur, belajar tidur, sholat tidur. Nah, ini lambat dia akan maju. Lambat dia akan maju. Dulu diceritakan, la ilaha illallah. Dulu diceritakan di Rubat Tarim ini ada santri dari satu wilayah lah. Ada santri di satu wilayah, alim, zaki, insyaallah, azka, paling pintar luar biasa, subhanallah. Ini santri saking pintarnya, setiap kali bertanya bukan belum tahu, tapi kepengen tahu. Ustadz tuh tahu nggak? Bukan karena dia tidak tahu, tapi cuma pengen tahu Ustadz tuh tahu nggak jawabannya. Saking pintar tadi kan, saking pintar tadi itu. Kemudian ini santri, dia merasa sudah menguasai semua bidang ilmu, akhirnya dia kadang keluar tanpa izin, kadang belajar dia merasa lihat gurunya sebulan dia dah hadir. Akhirnya pada suatu waktu dia pulang tanpa izin dari gurunya, tanpa izin pada saat itu dari Habib Abdullah bin Umar Syafi'i, tanpa izin dari guru. Pulang ingin segera dakwah, ingin segera mengajar. Kenapa? Karena merasa diri sudah mampu, sudah hebat. Akhirnya dia pulang. Pas sampai di tempatnya, pas sampai di wilayahnya, ini
dia tidak ada satupun yang datang kepada dia untuk taklim. Tidak ada satupun orang yang datang kepada dia untuk taklim. Dan ketika dia buka kitab, setiap kali dia buka kitab, dia bingung, plong, kosong. Apa ini maksudnya? Apa ini? Apa? Kosong, hilang. Yang dia dulu paham, yang dia dulu ngerti, yang dia dulu luar biasa cekatannya, tapi ketika dia pulang tanpa rakhsah, tanpa restu, tanpa ridho dari gurunya, sampai ke tempat itu dia hilang. Enggak buka kitab, dia enggak paham. Santri yang orang yang mau belajar dengan dia pun tidak ada. Hilang dengan sendiri. Akhirnya ya karena masih lah barakatul ilm itu masih ada, keberkahan ilmu itu masih ada. Akhirnya dia sadar, dia nangis, kembali lagi dia ke Rubat Tarim, minta maaf, minta restu, minta ridho dari guru. Masih itu guru masih sayang, itu barakah ilmu masih ada. Makanya ilmu itu begitu penting. Ilmu itu begitu penting. Orang alim tidak mengamalkan ilmunya. Orang alim tidak mengamalkan ilmunya. Sama orang bodoh yang rajin ibadah. Masih mending orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Masih mending. Kenapa? Karena masih ada harapan taubatnya, kata Imam Haddad. Tapi kalau orang bodoh mengamalkan ilmu tanpa amal, dia tidak tahu kalau amal dia itu salah, dia tidak tahu. Tapi kalau orang alim dia tidak mengamalkan ilmunya, masih bisa ada harapan selamatnya. Kenapa? Karena dia sadar dia salah dalam langkah. Tapi kalau orang bodoh yang rajin ibadah, yang tidak ada ilmunya, dia tidak sadar kalau dia salah. Nah ini luar biasanya. Jadi makanya kita sebagai santri, anak pun masih santri, anak walaupun sudah belajar dari Hadramut, tapi tetap sekarang masih santri. Anak di Palembang masih belajar sama Abu Umar, Abdul Aziz bin Syahab, masih belajar dengan Abu Umar, Segaf, masih belajar dengan guru-guru. Di mana majelis guru kita hadir, di mana majelis guru kita hadir. Ada alumni Mekah, alumni Syekh Muhammad Maliki, itu dia punya majelis, kita hadir. Hadir. Kenapa? Karena orang yang selama hidupnya masih dia menuntut ilmu, sampai datang ajalnya dia masih menuntut ilmu, maka derajat dia dengan Nabi, dengan derajat kenabian itu cuma satu derajat saja beda. Apa? Nabi itu nabi, yang orang yang talibul ilm bukan nabi. Itu aja. Makanya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, beliau itu di akhir-akhir hayatnya pun masih beliau mengatakan, aku adalah masih seorang talibul ilm. Sahabat beliau yang belajar dengan beliau pun belajar dengan sahabat beliau. Jadi bukan karena sahabat jadi kau tuh kita ini sama sekawan, tidak perlu belajar, kita belajar lebih tinggi. Tidak, sesama sahabat pun belajar. Itu sama-sama sahabat pun belajar. Nah, itulah pentingnya murojaah. Murojaah kulailah, mengulangi pelajaran setiap malam dengan sahabat, dengan kawan. Kenapa? Karena di setiap kita belajar, tidak semuanya yang kita tangkap dari guru. Ada yang kita dapat cuma 10%, ada yang didapatkan 30%, ada yang dapat 50%, ada yang Masya Allah yang mendapatkan semua itu sampai 100%. Tapi kalau di dalam murojaah itu kita sama-sama, maka itu luar biasa. Makanya kata Habib Umar, murojaah dengan dua orang lebih manfaat dibandingkan murojaah sendirian. Murojaah dua orang saling murojaah itu lebih manfaat dibandingkan dia murojaah sendirian. Murojaah tiga orang itu juga lebih bermanfaat. Tapi murojaah
bukan bawa minum, bawa kopi, buka ngopi, makan ciki. Anak pondok kalau sudah kumpul, kalau nggak makan, minum. Kita di Hadramut itu di Tarim itu kumpul kalau sore-sore kumpul, mulai pesan teh, pesan kopi, santai pesan kopi, bawa ciki sambil makan. Kalau udah kumpul gitu kan. Tapi kalau murojaah jangan, murojaah dikhususkan hanya untuk murojaah. Nah ini subhanallah. Jadi kalau kita udah pegang 5 itu, zaka'un wa hirsyun wa istibaun wa bughratun, 6 wa irsyad ustad wa tul zaman. 6 perkara ini luar biasa, insya Allah akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Karena 6 ini yang dipegang oleh orang-orang kita dahulu. Yang kita lihat sekarang ini berhasil, yang sekarang ini mereka luar biasa, mereka pasti tidak melepaskan 6 perkara ini. Mereka selalu giat, mereka selalu rajin, mereka selalu bersabar dengan hal keadaan, belajar, makan, minum. Kalau di rumah mungkin bisa tiap hari makan ayam, tapi kalau di sini makan kulit ayam. Kalau di rumah sering makan ikan, kalau di sini mungkin makan tulang ikan. Biasa di pondok itu selalu memang kita dilatih untuk bersabar. Karena waktu masih mondok di Rubatul Muhibbin di Palembang ada namanya Rubatul Muhibbin, pimpinan Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Alwi bin Syahab, keluaran alumni saya Muhammad Maliki, dan belajar di situ. Itu sampai sekarang pondoknya itu kalau pagi-pagi nasi kalau rasa nasi, makan nasi, tapi rasa nasi itu kayak nasi sama garam aja. Kalau siang makan nasi kayak disiram air aja, nasi cuma pakai siram air aja. Nasi cuma siram air, tapi kuah itu tuh kuah marok, kuah, tapi kuah yang tanpa sayur aja dikit saja, sayur. Jadi cuma nasi itu kelihatan basah aja. Kalau malam kadang nasi putih sama ikan asin yang kalau di Palembang bilang ikan asin bulayan, terus panjang-panjang. Itu aja. Dia berharap sampailah sekarang. Tapi alhamdulillah barakatul ada ma'had, berkah ma'had, penghafal Qurannya alhamdulillah banyak, yang dikirim ke Hadramut pun alhamdulillah. Anak kalau dari pondok itu anak alumni pertamanya keluar kali. Seterusnya sampai sekarang alhamdulillah keberkahan, termasuk keberkahan kota Palembang, banyaknya muallim, banyaknya asatidz yang keluar dari Rubatul Muhibbin ini, masya Allah. Jadi 6 perkara ini luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan di pagi yang berkah ini kita mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan anak pun bisa dapat berkah dari pondok ini. Mudah-mudahan kita semua insya Allah akan mendapatkan hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dikabulkan semua daripada hajat-hajat para asatidz, para guru khususnya, kemudian rumahan, hatta, dan juga mudah-mudahan orang tua kita insya Allah dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah memberikan kita kemudahan di dalam menuntut ilmu, dan kita diberikan insya Allah al-futuh wal munuh wal rusuh insya Allah. Kadzalik mudah-mudahan Allah memberikan kita insya Allah ilmu laduni insya Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.